من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال الله تعالى أيضا في آية الأخرى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan bahkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Tentunya tak lain dan tak bukan beribadah, berubudiyah, sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Jadi Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita yang datang dari berbagai penjuru, yang datang dari berbagai arah, bahkan yang datang dari bermacam problem masalah yang kita alami per individu. Kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan, kita luangkan waktu untuk beribadah fi yaumil jum'ah ini. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kepada Allah, semua yang kita lakukan tadi bernilaikan ikhlas sehingga mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin, bernilai di sisi Allah. Terlebih lagi, iringan langkah kaki kita, ayunan tangan kita itu diiringi dengan perbuatan-perbuatan thayyibah, amalan-amalan yang baik. Walaupun itu kita tidak tahu, walaupun itu kita tidak menyadari, tapi sungguh sesuatu yang kita lakukan lillahi ta'ala, dimanapun kita berada, yang akan tahu itu tentu Allah yang akan lebih menilai. Itu salah satu kunci untuk meraih jiwa keikhlasan. Kemudian salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah
Jumat rahimakumullah, di penghujung bulan Sya'ban, apalah yang lebih bagus akan menjadi sebuah bahan wasiat takwa di kesempatan hari ini untuk kita semua sebagai pegangan yang akan kita bawa dalam kehidupan sehari-hari jelang Ramadan. Sebelum kita mentadabburi firman Allah tadi, Bapak kaum muslimin rahimakumullah, sebuah gambaran logis. Kita mau memasuki sebuah area yang belum pernah kita tempuh. Lika-liku kehidupan banyak di sana. Persaingan banyak di sana. Butuh tenaga ekstra. Butuh pemikiran-pemikiran yang matang. Taruhlah kita mau menempuh suatu perjuangan. Seorang anggota yang akan diutus ke suatu tempat, mau berperang dalam menegakkan kebenaran, contohlah seperti itu kalimatnya. Tidak mungkin dia akan datang dengan badan atau tulang 8 kare, kata ngalapang tadi. Dia butuh sebuah perjuangan. Dia butuh yang namanya persiapan yang matang. Untuk apa? Agar nanti perjalanannya selama berperang, apa-apa yang ia lakukan di medan tempur bisa dia pergunakan benteng-benteng yang sudah ia persiapkan tadi. Dari singkat cerita gambaran ini kaum muslimin rahimakumullah, itu pula suasana yang kita hadapi hari ini. Tinggal hitungan hari lagi kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan memasuki gerbang Syahrul. Kalau kata-katanya memasuki, berarti kita datang. Kalau kita datang, ujungnya nanti di suatu ujungnya itu adalah meninggalkan. Jadi sebuah pujangga mengatakan seperti ini. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Setiap yang namanya ada sebuah permulaan, di situ ada akhirat. Ramadan ini, Sya'ban ini, Sya'ban ini kan akhir sekarang. Kita berada di penghujung Sya'ban. Sebelum ujung kan ada pangkal. Berarti dalam hal ini kata-katanya Sya'ban, Ramadan yang akan kita tempuh itu adalah tamu, Pak. Bulan Ramadan itu adalah datang, bukan dijemput. Kalau dia datang, suatu saat dia akan pergi. Nah, kedatangan Ramadan inilah yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi, terkhusus kepada individu yang akan memasukinya. Persiapan bagaimana caranya kita memasuki bulan suci Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan kaum muslimin rahimakumullah. Coba kita tengok di dalam firman yang kita bacakan tadi. Pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Insyaallah kita semuanya sudah pada hafal. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalimat pertamanya itu dipanggil orang yang beriman. Ini mungkin sepele kedengarannya, seolah-olah biasa saja, tapi tanpa ada perenungan bagi kita, sedikit pun kita mungkin gak akan menemukan kelebihan, kespesialan Syahrul Syam ini pada diri individu kita. Remeh kedengarannya. Dipanggil orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Orang-orang yang betul-betul meletakkan posisi dirinya di suatu tempat yang lebih berharga, yang tak pernah menggunakan sedetik pun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
Walaupun mbak kece awaknya kue kok pai makanan tinggal, ya nak tak kalau makanan jago, kan ada istilah itu. Itu enggak dipakai bagi orang yang beriman. Karena dimanapun ia berada, yang lain boleh ia kicuh, tapi dirinya beserta orang yang menciptakan dirinya tidak bakalan pernah terkicuh, tertipu. Amanu, orang yang beriman. Dalam hal ini Bapak Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, betul-betullah hendaknya kita perhatikan sebelum gerbang Ramadan kita masuki dengan penuh maghfirahnya, Ramadan dengan penuh rahmahnya, Ramadan yang penuh dengan itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita bersihkan diri ini. Ini tentu himbauan kepada kita yang mengaku iman, kita yang betul-betul ingin mendapatkan rahmat Allah. Kita bersihkan. Masih tetap merujukan kepada amanu tadi Bapak. Apa yang harus kita bersihkan dalam hal ini? Dalam konteks hal ini ada dua. Lahiriah, batiniah. Secara lahiriah atau jasmani, Bapak kaum muslimin, kita bersihkan dulu antara kita dengan kita. Intinya hablum minan nas, kita hubungan kita antara sesama. Karena hal ini pernah dalam suatu riwayat berbunyi seperti ini, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Belum diterima ibadah puasa seseorang, betapa banyak orang yang puasa dari setiap tahun yang ia masuki puasanya, bahkan umurnya pun semakin bertambah, semakin bertingkat. Tapi ungkapan ini seperti itu. Kam min sha'im, betapa banyak orang yang ikut puasa. Laisa mahu min syamihi ilal ju' wal atas, yang hanya dapatkannya tunya Rasul apa? Dan Rasulullah. Nah, kalimat ini mungkin agak sedikit menyayat hati kita. Wala pandai-pandai menan poso, tapi yang awak dapatkan cuma Rasulullah, nilai di sisi Allah tidak ada. Ditinjau oleh para ulama, apa maksudnya di sini? Kenapa bisa hal ini terjadi? Ulama tafsir menyampaikan hal ini disebabkan ada 3 perkara. Pertama, dari segi jasmani ini, sebelum Ramadan masuk ke muslimin rahimakumullah, benahilah diri kita. Kalau ada antara anak dengan induk, anak yang sering menyakiti perasaan orang tua, anak yang sering mengecewakan ibunya, bapaknya, nah sekarang kesempatannya minta maaf. Robah semua yang pernah kita lakukan. Orang tua pun juga seperti itu, mentang-mentang salah anak jangan pernah ditutup selama-lamanya. Tidak ada istilah dendam dari orang tua kepada anak, tidak. Dan kewajiban pertama sekali lagi, minta maaf seorang anak kepada orang tua. Pak Ustadz, kami tidak punya ibu, kami tidak punya bapak, kami tidak ada orang tua lain. Secara syar'inya iyo, tapi hakikatnya ada. Walaupun dia sudah tidak ada di atas permukaan bumi ini, makamnya kan ada. Itulah asal-usulnya Bapak kaum muslimin, ziarah kuburan. Kita ziarah ya, bukan meminta. Ini hati-hati lagi. Ziarah berkuburan itu adalah bentuk salah satu tanda bakti seorang anak kepada bapak, walaupun jasadnya tidak ada di permukaan bumi. Disuruh itu malah bersihkan kuburnya dari sesuatu yang menghambat penglihatan mata. Kita bersiap. Itu salah satu bentuk berlimau itu Pak, membersihkan diri kita tadi. Baik ke kuburan, berdoa awak di sini, mendoakan orang dalam kuburan, bukan berarti meminta. Sekali lagi, bukan meminta, mendoakan.
Karena hadis Nabi jelas-jelas menyampaikan salah satu yang akan membuat selamatnya si mayit dalam kubur, awaladin solehin yad'ulah, doanya anak-anak yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya orang tadi bisa diterima amal ibadah selama syahrul siyam, hubungan yang harmonis yang harus diciptakan oleh seorang istri kepada suami, suami kepada istri. Maaf memaafkan. Jadi istri kepada suami, suami kepada istri, istri saya nggak mau minta maaf. Siapa yang duluan? Itu yang terhitung lebih mulia. Kemudian yang tak kalah penting, hubungan kita dengan tetangga. Dengan siapa kita selalu berinteraksi, berkomunikasi. Minta maaf. Jadi kebalik sebenarnya kaum muslimin rahimakumullah, yang sudah kebanyakan kita lakukan selesai kita Ramadan sampai hampir di penghujung, waktu hari lebaran banyak salam-salaman di sini, bermaaf-maaf di sini. Katanya kita terlepas. Terbalik, sebelum Ramadan ini sebenarnya kita harus fa'fu, memperbanyak diri kita saling maaf memaafkan. Bukan berarti kita tidak minta maaf ketika lebaran, itu tidak. Tapi yang seharusnya yang lebih banyak kita harus maaf memaafkan sebelum Ramadan masuk. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, secara lahiriah tanamkan di dalam diri kita, batin kita, tekad yang kuat, keimanan yang kuat memasuki bulan Syawal. Perbaharui niat kita. Ya Allah, karena aku memasuki bulan suci Ramadan, balikna Ramadan, berkah hidupku di dalam bulan Ramadan, berikan kesehatan selalu. Paluruh niat awak. Kadang kan ada awak di dalam Ramadan kemasuk, dia lah masuk bulan suci Ramadan. Karjola panik-panik ikut segala macam. Kalau itu yang kita kemukakan, nauzubillah, ini berarti kita sudah mendului takdirnya Allah. Puasa yang kita lakukan selama syahrul siyam, apa kata Nabi? As-shaumu tasihhu. Puasa itu menyehatkan, bukan menyakitkan. Nah, ini yang perlu kita gambleng lagi. Yang terakhir, perlu kita ingat Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Sudah sekian lama kita hidup mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini. Bermacam aktivitas dalam setiap hari kita galuti, kita lakukan, kita kerjakan, ibadah kita kerjakan, puasa kita kerjakan, sholat kita kerjakan, umur kita selalu bertambah. Ramadan yang akan datang, lahadoh sampai puluh muawak, lahadoh 50 muawak, lahadoh 60 awak. Tanamkan di tekad, masihkah sama puasa kita, sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lain disamakan dengan puasa dan ibadah anak-anak kita? Ini sebuah pertanyaan dan renungan untuk kita. Yang bisa menjawab adalah individu yang bersangkutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku lupa la astaghfirukum fastabiqul khairat la yaum fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidati rabbi ikhtim lana bil khair
wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana atina maw'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.